Evolusi Dewa Part 54. Dengan suara serak, kembali ke cerita. Novel Donghua, Petualangan Kultivasi. Di lorong yang remang-remang itu, seorang manusia naga yang muram berjalan dengan mantap. Orang ini adalah Lin Haotian. Di ujung lorong, ada gerbang besi yang besar, dan dua penjaga kalajengking yang kuat berdiri di luar. "Apa yang kau lakukan?" Melihat bayangan hitam datang, salah satu penjaga kalajengking berteriak dengan nada kasar. Namun, saat Lin Haotian mendekat dan melihat penampilannya dengan jelas, wajah mereka sedikit berubah. "Ras mana ini?" Kedua penjaga kalajengking itu jelas tertegun sejenak oleh bentuk manusia naga Lin Haotian, menatap yang pertama dengan heran. Meskipun ada banyak suku aneh di antara para orc, tidak pernah ada suku naga yang begitu menakutkan. "Masuklah ke medan suar, apa yang menurutmu bisa kau lakukan?" Pupil mata emas gelap Lin Haotian bersinar dengan kilau dingin. Kedua belah pihak saling memandang, dan mata para penjaga kalajengking itu sedikit bergetar. Merasakan aura kuat yang unik bagi suku naga pada Lin Haotian, mereka tampaknya terkejut dan tanpa sadar mendorong gerbang besi itu dengan tergesa-gesa. Lin Haotian masuk dengan ekspresi acuh tak acuh. Di tempat diskriminasi rasial ini, hanya jika Anda kuat, rintangan apapun hanyalah selembar kertas tipis. Sentuhan ringan dapat menghancurkannya. Saat dia berjalan memasuki gerbang besi, suara berisik tiba-tiba terdengar di wajahnya. Lin Haotian melirik ke sekeliling dan melihat bahwa lingkungan di dalamnya dapat digambarkan sebagai berasap dan busuk. Aula yang luas itu dipenuhi dengan kelompok-kelompok yang padat. Kebanyakan dari mereka adalah orc, dan masing-masing dari mereka tampak garang dan ganas. Dengan badan manusia yang putih dan lembut, mereka jelas merupakan jenis domba kecil di sini. Ada deretan pagar di sekitar aula dari bawah ke atas dalam bentuk tangga, dan para penonton berdiri melingkar. Di area tengah, berdiri sebuah kandang besi besar. Pada saat ini, ada seorang budak manusia di dalam kandang, bertarung dengan serigala yang ganas, dan udara dipenuhi dengan bau darah yang kuat. "Gigit dia sampai mati. Bunuh, bunuh." Para penonton orc di luar kandang semuanya fanatik dan haus darah, dan meraung dengan gembira. Ini adalah tempat yang nyata untuk membunuh dan melampiaskan budak. Di sini, budak lebih buruk daripada binatang buas. Jika mereka ingin dibebaskan, mereka hanya bisa memilih untuk digigit sampai mati oleh binatang buas. "Ah!" Tak lama kemudian, teriakan melengking terdengar dari dalam kandang besi. Lin Haotian melirik dan melihat bahwa budak manusia itu telah dilempar ke tanah oleh serigala buas dan digigit dengan ganas. Melihat keadaannya yang menyedihkan, tidak ada cara untuk bertahan hidup. "Menang? Menang, hahaha. Aku punya penglihatan yang bagus, binatang serigala ini benar-benar ganas. Masukkan budak lain, kali ini ganti dengan yang lebih kuat." Saat pertarungan di dalam kandang besi berakhir, tawa mesum tiba-tiba pecah di lapangan. Di lapangan guguk Beagle, protagonis sebenarnya adalah binatang buas. Para budak hanyalah mangsa untuk mereka santap. Lin Haotian sangat menyadari aturan yang kejam itu. Dia berdiri di pagar di luar kandang besi dan menonton dengan acuh tak acuh. Dia bukan manusia super, dan dia tidak ingin menjadi manusia super. Yang disebut penyelamatan harus didasarkan pada situasi yang menguntungkan diri sendiri. Jika tidak, itu akan menimbulkan masalah. "Apakah kau tahu nama pemimpin pasukan Beagle?" Lin Haotian bertanya sambil melirik siluman kurcaci yang sedang mengamuk. Siluman kurcaci berbadan pendek dan gemuk seperti kurcaci. Namun, kurcaci memiliki ciri lain, yaitu berkulit gelap dan memiliki tanduk di dahinya. Mendengar suara Lin Haotian, siluman kurcaci itu mendongak dan akhirnya menyadari manusia naga di sebelahnya. Melihat alien seperti itu untuk pertama kalinya, sedikit keterkejutan melintas di wajah keriput siluman kurcaci itu. "Suku kalajengking, Kaman." Setelah beberapa kali melirik, dia tidak berpura-pura sombong, dan menjawab dengan suara yang dalam, dia adalah prajurit suku kalajengking terkuat di daerah ini. Tentu saja, jika Lin Haotian bertanya dalam wujud manusia saat ini, aku khawatir dia akan bersikap berbeda. "Terima kasih." Sudut mulut Lin Haotian terangkat. Meskipun dia tidak tahu seperti apa rupa Kaman, informasi kecil ini sudah cukup. Seketika, pikirannya sedikit tenggelam, dan kesadaran spiritual yang tak terlihat dan kuat tiba-tiba terpancar. Seluruh bagian dalam Kolosseum tiba-tiba tersaji dalam benak Lin Haotian dengan gambar seperti 3D. Wus!
Ketika banyak ras alien yang hadir bereaksi, kesadaran spiritual Lin Haotian tiba-tiba menghilang. Apa yang terjadi tadi? Deteksi kesadaran spiritual semacam itu sangat mirip dengan keterampilan kultivasi prajurit manusia. Beraninya manusia masuk ke sini. Seketika, para orc dan prajurit alien lainnya di lapangan melihat sekeliling dengan heran. Namun, mereka tidak melihat jejak manusia. Bang! Pada saat ini, pintu besi di bagian dalam aula tiba-tiba terbuka. Kemudian, puluhan prajurit kalajengking, mengenakan baju besi hitam, menyerbu masuk dengan sangat cepat. Siapa yang menggunakan kesadaran spiritual di Kolosseum tadi? Kapten suku Kalajengking, yang memimpin, menatap penonton di sekitarnya dengan tatapan menyeramkan, dan berkata dengan suara tajam dan dingin. Semua prajurit alien di lapangan saling memandang dengan heran. Jelas, mereka tidak menyangka bahwa deteksi kesadaran spiritual manusia misterius tadi akan menyebabkan para penjahat Kalajengking di Kolosseum keluar satu demi satu. Ini aku, Lin Haotian berkata dengan acuh tak acuh. Ia pikir ini adalah satu-satunya cara untuk melihat prajurit klan Kalajengking Kaman. Tiba-tiba, banyak mata tertuju pada Lin Haotian. Hah, bukan manusia. Orang ini ras apa? Dia terlihat sangat aneh. Ketika para prajurit asing itu melihat Lin Haotian, yang ditutupi sisik dan tampak seperti manusia naga, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Apakah kau menggunakan kesadaran spiritual tadi? Kapten suku Kalajengking yang memimpin rombongan itu juga menatap Lin Haotian dengan heran. Baiklah, aku ada urusan bisnis dan ingin bicara dengan Kaman. Kau yang memimpin jalan. Lin Haotian tampak acuh tak acuh. Terutama sikapnya yang memanggil namanya, yang membuat kapten suku Kalajengking itu terkejut. Lagi pula, kebanyakan pelanggan yang datang ke sini, jika ingin dikenalkan, akan langsung memanggil pemiliknya dengan nama mereka. Kecuali mereka adalah kenalan yang selevel, mereka akan melakukannya. Mungkinkah manusia naga aneh ini mengenal pemiliknya? Kapten suku Kalajengking itu menatap Lin Haotian dengan rasa ingin tahu. Kau, ikuti aku. Di wilayahnya sendiri, dia jelas sangat percaya diri. Dia bahkan melewatkan laporan dan membawa Lin Haotian langsung ke aula dalam. Di lorong menuju aula dalam, dinding di kedua sisi digantung dengan mahiat-mahiat dengan berbagai bentuk, yang tampak seperti api penyucian, membuat orang-orang merasa menyeramkan. Ini seharusnya pertama kalinya kau ke sini. Ini semua adalah mahakarya pemilik kita. Kapten suku Kalajengking itu tertawa muram, setiap mahiat setidaknya memiliki level jenderal binatang buas saat mereka masih hidup. Mendengar ini, Lin Haotian tetap diam. Sebelum datang ke sini, dia telah mencari informasi tentang para manusia binatang buas di Sekte Jiuxuan. Metode pelatihan mereka terutama didasarkan pada latihan badan. Seorang prajurit tingkat jenderal binatang buas setara dengan seorang ahli bela diri manusia di alam suci. Dari sini, dapat dilihat bahwa kekuatan pemilik Kalajengking setidaknya telah mencapai alam suci. Kemudian, Lin Haotian akhirnya berjalan ke aula bagian dalam. Yang terlihat adalah seorang pria suku Kalajengking dengan badan kekar yang tidak biasa. Dia memiliki kepang di kepalanya, wajah kasar, dan cincin besi emas di sisi kanan lubang hidungnya. Penampilan adalah hal yang kedua. Yang benar-benar menarik perhatian Lin Haotian adalah aura kuat yang terpancar dari pria ini. Fluktuasi energinya sebanding dengan level ketiga dari domain suci. Namun, kekuatan semacam ini tidak cukup untuk Lin Haotian. Mata dingin Kaman segera menyadari kehadiran Lin Haotian. Kesadaran spiritual tadi ditunjukkan olehmu. Ketika dia merasakan aura Lin Haotian, matanya agak serius, dan dia jelas memiliki beberapa tebakan. Lin Haotian mengangguk acuh tak acuh. Tuan, pria naga ini ingin membicarakan bisnis denganmu. Kapten suku Kalajengking itu buru-buru melapor. Oh, Kaman sedikit terkejut. Melihat bahwa pihak lain tidak mencari masalah, dia tersenyum dan berkata, selama ada keuntungan yang bisa didapat, aku menyambutmu kapan saja. Apakah batu aneh kuno itu masih bersamamu? Lin Haotian bertanya langsung. Mendengar ini, mata Kaman menjadi gelap. Tampaknya ras aneh ini tampaknya telah menerima beberapa berita. Itu sebelumnya, tetapi sangat disayangkan Anda datang selangkah terlambat. Kaman menggelengkan kepalanya. Lin Haotian bertanya lagi, lalu, siapa yang telah jatuh ke tangan sekarang? Maaf, saya tidak bisa memberitahu Anda tentang ini.
Kaman memikirkan orang kuat suku orc yang pernah berdagang dengannya sebelumnya, dan tidak ingin mengatakan lebih banyak. 2 juta batu Ling Yang sebagai imbalan atas informasi Anda. Pupil mata emas gelap Lin Haotian menatap pihak lain dengan dingin. 2 juta. Mendengar jumlah ini, wajah Kaman sedikit tergerak. Kekayaan ini setara dengan keuntungan yang diperoleh oleh pertanian orknya selama beberapa bulan. Namun, orang kuat suku orc secara khusus menginstruksikan untuk tidak membocorkan informasi apapun ke dunia luar sebelum pergi. Jika tidak, pertanian orknya mungkin tidak aman. Maaf, tidak peduli berapa banyak uangnya, saya tidak dapat memberitahu Anda dapat memeriksanya sendiri. Dengan ragu-ragu, Kaman menolak lagi. Dalam hal ini, kami hanya bisa melakukannya. Lin Haotian tersenyum dingin. Saat suara itu jatuh, sosoknya melesat dan tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan Kaman. Sebelum pihak lain bisa bereaksi, cakar naga yang ditutupi sisik mencengkeram tenggorokannya dan mengangkat seluruh badannya ke udara. Bang! Seketika, telapak tangan itu mengerahkan kekuatan dengan keras, dan Kaman hampir tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Seperti guguk Mahtei, dia ditekan keras ke tanah. Lempengan batu yang keras itu tiba-tiba ditutupi retakan dan retak. Ini, para penjahat kalajengking di belakang tercengang dan tidak bisa menahan napas. Tanpa diduga, pemilik ladang, yang selalu kuat, tersungkur ke tanah hanya setelah 1 kali pertemuan. Kenapa kamu masih berdiri di sana, ayo? Kapten suku kalajengking adalah yang pertama bereaksi. Dia dengan cepat menghunus pisau panjangnya dan bergegas dengan ekspresi garang di wajahnya. Wus! Namun, baru setengah jalan berlari, cahaya hitam tiba-tiba menyapu. Jejak darah langsung muncul di lehernya. Kemudian, kepala di atasnya perlahan terlepas, dan darah menyembur keluar dari lukaannya. Melihat pemandangan ini, semua penjahat kalajengking yang baru saja menghunus senjata mereka tercengang ketakutan. Raja Belalang Sembah menjulurkan lidah mungilnya, menjilati darah dari bilahnya, lalu menatap kelompok penjahat kalajengking itu dengan tatapan dingin. Swiss! Hampir tanpa ragu-ragu, ia bergerak dan melesat keluar secepat kilat. Ah! Seketika, teriakan terus terdengar. Mereka bahkan tidak memiliki kekuatan tempat perlindungan manusia, jadi bagaimana mereka bisa menahan pembantaian Raja Belalang Sembah? Hanya dalam beberapa tarikan napas, tidak ada satupun penjahat kalajengking ini yang selamat. Mungkin karena level mereka yang rendah, Raja Belalang Sembah bahkan tidak memiliki keinginan untuk melahap. Kutu kupret. Kaman meraung marah, tetapi kekuatannya lebih lemah dari Lin Haotian, dan ia pun tersungkur ke tanah. Seketika, ekor kalajengking hitam di belakangnya terayun ke atas dengan keras. Dengan snap, penyengat ekor yang tajam dan beracun menusuk badan Lin Haotian dengan ganas. Namun, saat berikutnya, dia dipukuli hingga berlumuran darah oleh ekor naga Lin Haotian. Ah! Kaman mengerang kesakitan, keringat dingin mengalir di sekujur badannya. Dia telah berada di kota boneka besar selama bertahun-tahun, dan kali ini, dia akhirnya merasakan sensasi menendang pelat besi. Kuat, kuat, jangan marah, aku akan memberitahumu sekarang. Kaman benar-benar terkejut saat ini, dan dia memohon belas kasihan dalam ketakutan. Terlambat, Lin Haotian tampak dingin, menekan telapak kepala kalajengking, dan mengeluarkan gas hitam pekat. Teknik pencarian jiwa. Saat itu dilakukan, Kaman segera menjerit melengking. Setelah beberapa napas, jeritan itu berhenti tiba-tiba. Saat melakukan teknik pencarian jiwa, kekuatan spiritual Lin Haotian mengalir ke dalamnya, dan langsung menghancurkan jiwa Kaman. Dia sekarang melacak jejak batu aneh kuno itu. Untuk menghindari masalah di tahap selanjutnya dan untuk menghindari memberitahu musuh, dia tidak boleh meninggalkan seorang pun yang selamat. Ternyata telah jatuh ke tangan suku harimau. Lin Haotian mencari informasi yang telah diperolehnya dan bergumam pada dirinya sendiri. Seketika, mata Lin Haotian menyapu ke dinding yang dalam di aula bagian dalam. Sisi kiri, batu bata kelima. Lin Haotian jelas telah menemukan sesuatu yang berguna dalam informasi ingatan Kaman. Dia berjalan ke dinding dan menekan telapak tangannya langsung pada batu bata. Batu bata itu tenggelam dengan mudah. Tanda tanya, bas. Di dinding, totem rune misterius tiba-tiba muncul. Rune jenis ini jelas dapat memblokir deteksi kekuatan mental atau kekuatan spiritual apapun. Sebelumnya,
Lin Haotian melepaskan kesadaran spiritualnya untuk menutupi seluruh medan Behemoth, tetapi dia tidak menemukan keberadaan mekanisme internal ini. Duar. Kemudian, energi totem rune bersinar, dan dinding batu yang awalnya kedap udara tiba-tiba terbelah menjadi lorong berbentuk pintu, memperlihatkan ruang rahasia di dalamnya. Lin Haotian masuk, tetapi melihat bahwa ruang rahasia ini seperti perbendaharaan kecil. Sejumlah besar batu lingyang memenuhi lusinan kotak besi besar. Selain itu, ada banyak harta langka lainnya. Karena terlalu banyak jenisnya, Lin Haotian terlalu malas untuk menghitungnya. Dengan lambaian tangannya, kekuatan spiritual menyebar dengan cepat dan semuanya disimpan di ruang penyimpanan sistem. Yang paling kurang baginya sekarang adalah dana. Selama dia bisa mendapatkannya, semakin banyak semakin baik. Ruang penyimpanan sistem memiliki fungsi klasifikasi otomatis. Batu lingyang yang diperoleh segera menunjukkan peningkatan kuantitas, yang lebih dari 5 juta. Kekayaan ini dianggap sangat kaya untuk medan Behemoth suku kecil. Peta harta karun. Pikiran Lin Haotian sedikit tergerak, dan dia melihat gambar kulit sapi di kompartemen penyimpanan, yang di bawahnya tertera nama fragmen peta harta karun. Rute geografis peta harta karun ini sama sekali tidak cocok dengan peta benua langit. Selain itu, peta itu hanya sebagian, yang membuatnya semakin sulit dicari. Aku akan memperhatikannya saat aku punya kesempatan di masa depan. Lin Haotian tidak terlalu memikirkannya. Tujuannya saat ini adalah mencari keberadaan batu aneh kuno itu sesegera mungkin. Godaan lainnya dikesampingkan untuk sementara waktu. Bang! Kemudian, Lin Haotian meninju dinding luar dan terbang keluar langsung dari lubang di dinding. Pada saat para orc di luar bereaksi karena keterkejutannya, dia sudah berubah menjadi bayangan hitam dan langsung melesat ke langit. Tujuan berikutnya, suku harimau. Sebagian besar wilayah suku harimau adalah hutan lebat. Sebagai salah satu dari 4 suku utama para orc, suku ini menempati wilayah yang luas dan menguasai puluhan kota. Jika bukan karena teknik pencarian jiwa, Lin Haotian akan seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami untuk mencari keberadaan batu aneh kuno itu. Dari informasi Kaman, batu aneh kuno itu diperoleh oleh seorang jenderal harimau yang kuat bernama King Tian. Dia menguasai wilayah di selatan suku harimau, dan pasukan inti dikumpulkan di kota Yanling. Itu juga merupakan kediaman Jenderal Harimau King Tian. Meskipun tidak jelas apakah batu aneh kuno itu telah diserahkan kepada orang lain, situasi saat ini hanya dapat mengikuti petunjuk ini dan melacaknya secara bertahap. Namun, saat ini, Jenderal Harimau ini tampaknya tidak begitu mudah untuk dihadapi. Orang-orang yang mengikutinya hampir menjadi ahli, yang semuanya adalah prajurit harimau yang berpengalaman. Dan kekuatan King Tian sendiri telah mencapai alam yang sebanding dengan tingkat ke-7 tempat perlindungan seni bela diri manusia. Jika kita maju terus, saya khawatir itu tidak akan terlalu efektif. Sepanjang perjalanan, Lin Haotian terbang di udara dan terus memikirkan berbagai strategi. Satu demi satu rencana dengan cepat terlintas di benaknya, dan dia terus menyimpulkan dan menyempurnakan rencana berikutnya. Butuh waktu sekitar 5 hari untuk melakukan perjalanan dengan kecepatan penuh. Di dataran tak berujung, garis besar kota besar akhirnya muncul di bidang penglihatan Lin Haotian. Kota Yanling, kita akhirnya sampai di sini. Melihat kota besar yang seperti binatang buas berjongkok di tanah, Lin Haotian tidak bisa menahan perasaan sedikit terkejut. Kota boneka besar suku Kalajengking sebelumnya beberapa tingkat lebih rendah dari kota Yanling di depannya. Kota yang begitu megah pasti menampung puluhan juta orang. Lin Haotian melihat ke kejauhan dan melihat sebuah bendera di tembok kota. Di bendera itu, ada matahari keemasan yang menyilaukan. Saat dia terbang mendekat, dia melihat kepala harimau emas, ganas dan perkasa. Ketika dia hendak mencapai gerbang kota, sosok Lin Haotian segera mendarat di tanah. Pada saat ini, dia juga telah berubah menjadi manusia naga, mengenakan jubah hitam lebar. Hanya kepala yang terbuka dan ekor naga di belakangnya yang bisa menunjukkan keanehannya. Para penjaga kota Yanling jelas jauh lebih kuat daripada para prajurit klan Kalajengking. Para prajurit harimau itu semuanya mengenakan baju besi dan memegang kapak besar. Kepala harimau yang ganas, yang dipadukan dengan badan berotot, sangat mendominasi. Di dinding di sisi kiri gerbang kota, ada sebuah plakat dengan sederet huruf di atasnya. Manusia, kurcaci, dan spesies tingkat rendah lainnya tidak diizinkan memasuki kota.
Sederet kata sederhana menunjukkan diskriminasi rasial yang nyata. Lihat, ras apa orang itu? Dia ditutupi sisik, tidak seperti ular, juga tidak seperti manusia kadal. Mungkinkah dia ras campuran? Para prajurit harimau yang menjaga kota, dengan tatapan garang, segera memperhatikan Lin Haotian yang sedang berjalan mendekat. Melihat bentuk manusia naganya, mereka tidak bisa menahan perasaan aneh. Namun, dari aura kuat yang terpancar dari Lin Haotian, para prajurit harimau dapat merasakan dengan jelas bahwa orang ini jelas bukan orang yang mudah untuk diganggu. Dalam hal ini, mereka tidak dengan sengaja melangkah maju untuk bertanya. Suku harimau selalu menganjurkan yang kuat. Selama mereka bukan manusia atau ras tingkat rendah seperti kurcaci, mereka semua dapat dilepaskan. Dengan cara ini, Lin Haotian memasuki kota dengan lancar di bawah pengawasan banyak harimau. Di suku harimau, kota Yanling dianggap sebagai kota tingkat pertama. Skala ekonominya relatif makmur, dan berbagai toko dapat terlihat di mana-mana. Di jalan, ia menemukan sebuah restoran secara acak dan masuk ke dalamnya. Selama terburu-buru di jalan, ia hampir tidak pernah berhenti, dan ia hanya menggunakan makanan kering untuk mengatasi rasa lapar di sepanjang jalan. Sekarang setelah ia mencapai tujuan, ia tidak terburu-buru. Ia akan makan makanan hangat dan beristirahat sejenak. Lobi hotel sangat luas, dan semua jenis peralatan makan dirancang sesuai dengan fisik para orc, yang relatif besar. Saat ini, ada banyak pengunjung di ruang makan. Sekilas, kebanyakan dari mereka adalah orc yang berpenampilan aneh, kebanyakan harimau. Lin Haotian menemukan tempat duduk di dekat jendela secara acak. Apa yang ingin Anda makan? Seorang pelayan berkepala harimau datang dan bertanya dengan suara yang dalam. Mungkin karena budaya orc yang kasar, sikap pelayanan mereka tidak sesopan restoran manusia. Bawakan beberapa hidangan khas dan 2 pot anggur. Setelah mengatakan itu, Lin Haotian membalik telapak tangannya dan meletakkan batu lingyang di atas meja sebagai tip. Melihat ini, mata pelayan berkepala harimau itu berbinar, meraihnya dengan tangannya yang besar, dan dengan cepat memasukkannya ke dalam sakunya. Tamu yang murah hati seperti itu sangat langka di antara para orc. Tuan, mohon tunggu sebentar, saya akan menyajikan hidangan untuk Anda. Sikap pelayan berkepala harimau itu tiba-tiba berubah drastis, mengangguk dan membungkuk. Setelah beberapa saat, meja Lin Haotian telah disiapkan dengan beberapa piring besar berisi daging panggang. Kecepatan penyajian makanan lebih cepat daripada para pengunjung yang datang sebelumnya. Sudut mulut Lin Haotian sedikit terangkat, uang dapat membuat iblis mendorong penggilingan, dimanapun Anda berada, itu sangat berguna. Tuan, Anda terlihat sangat asing, dari ras apa Anda? Pelayan berkepala harimau itu tampaknya bermaksud meminta tip lagi, secara pribadi menuangkan segelas anggur untuk Lin Haotian, dan mulai berbicara. Manusia naga, Lin Haotian berkata dengan ringan. Manusia naga. Mendengar ini, pelayan berkepala harimau itu jelas tercengang. Meskipun dia belum pernah mendengar tentang orang naga di antara para beastmen, kata naga saja sudah cukup untuk mengejutkannya. Anda tahu, di dunia binatang, ras naga adalah binatang yang sangat kuat. Yang disebut orang naga, bukankah mereka memiliki darah ras naga di badan mereka? Ras seperti itu pasti sangat kuat, bahkan sebanding dengan ras behemoth kerajaan. Memikirkan hal ini, pelayan berkepala harimau itu menatap Lin Haotian dengan kagum di matanya. Saya mendengar bahwa daerah ini diperintah oleh seorang jenderal harimau bernama King Tian. Apakah dia sangat kuat? Saat Lin Haotian berbicara, dia mengeluarkan 2 batu lingyang lagi dan meletakkannya di atas meja. Jelas, dia berencana untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk mencari tahu lebih banyak tentang mangsanya. Wow, melihat bahwa tip Lin Haotian kali ini sebenarnya adalah 2 batu lingyang, pelayan berkepala harimau itu tidak dapat menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam, dengan kegembiraan di wajahnya yang tidak dapat disembunyikannya. Dia dengan cepat meraih batu lingyang di tangannya dan mengangguk, Tuan, Anda benar. Tuan King Tian adalah salah satu dari 8 jenderal harimau Raja Harimau, dan kekuatannya sangat kuat. Rumah besarnya berada di lokasi terbaik di pusat kota. Sayangnya, persyaratan untuk merekrut pelayan terakhir kali sangat tinggi, dan saya tidak dapat melakukannya. Pelayan berkepala harimau itu berkata di akhir, dengan ekspresi penyesalan di wajahnya. Tidak diragukan lagi merupakan suatu kehormatan baginya untuk dapat melayani di rumah jenderal harimau itu.
Lalu, apa hobinya? Lin Haotian bertanya lagi. Mendengar ini, pelayan berkepala harimau itu mengangkat alisnya dan menatap Lin Haotian dengan penuh arti. Dia berpikir bahwa yang terakhir itu mencoba mendapatkan informasi darinya untuk menjilat jenderal harimau itu. Meskipun Lord Qingtian kecanduan anggur dan wanita, hobi terbesarnya adalah merekrut orang berbakat. Pelayan berkepala harimau itu tersenyum dan berkata, selama mereka adalah orc, tidak peduli dari suku mana mereka berasal, mereka akan terhibur jika mereka memiliki kemampuan. Mendengarkan informasi yang didapatnya, Lin Haotian mengangguk diam-diam. Setelah mengusir pelayan berkepala harimau itu, Lin Haotian diam-diam berkata dalam hatinya, Jingke, mulai bekerja. Wus! Begitu perintah itu dikeluarkan, Jingke terbang keluar jendela dan langsung menuju ke puncak kota. Saat ia terbang ke ketinggian, semua blok kota besar itu berada di bawah pengamatan visual Jingke. Dengan gambaran yang ditransmisikan oleh Jingke dalam benaknya, Lin Haotian dengan cepat mengunci area di kota itu. Memang ada sebuah rumah besar di sana. Luas tanahnya sangat besar, sebanding dengan istana dinasti manusia. Selain itu, pola arsitekturnya juga sangat indah. Melihat ke bawah dari langit, seluruh rumah besar itu seperti seekor harimau yang sedang berbaring, megah. Jelas tidak mudah untuk menyelinap ke wilayah kekuatan seperti itu secara langsung. Lin Haotian menyesap anggur dan memikirkannya. Operasi ini bukanlah pembunuhan, tetapi pencarian keberadaan batu aneh kuno, yang lebih sulit. Jika teknik pencarian jiwa digunakan, Jingke dan yang lainnya tidak akan melakukannya sama sekali, jadi Lin Haotian harus keluar sendiri. Jingke, pergi dan cari tahu bagian bawahnya dulu. Saat pikirannya berubah, Lin Haotian mengeluarkan perintah. Baik, Tuan. Suara mekanis Jingke tiba-tiba bergema di benaknya. Seketika, sayap logamnya mengepak, dan di udara, tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat menuju rumah Jenderal Harimau. Saat hendak tiba, badan terbang Jingke tiba-tiba menjadi transparan, lalu melayang di kehampaan, mengintip ke rumah besar di bawahnya. Di rumah besar itu, prajurit harimau berbaju besi yang memegang kapak dapat terlihat hampir di mana-mana. Di tempat latihan yang luas, ada sejumlah besar pria harimau elit dengan badan bagian atas telanjang, memegang pisau dan saling menebas. Persaingan semacam itu benar-benar pertarungan sungguhan, tanpa henti. Metode latihan berdarah besi seperti itu menunjukkan bahwa suku harimau tidak diragukan lagi layak menjadi salah satu dari 4 suku utama para orc. Namun, saat ini hanya di permukaan. Dengan bantuan kemampuan penginderaan Jingke, Lin Haotian menemukan bahwa ada banyak aura kuat yang tersembunyi di rumah besar itu. Saya pikir salah satu aura kuat itu adalah Jenderal Harimau Qingtian. Yang lainnya adalah tuan pribadi Jenderal Harimau. Di restoran, Lin Haotian perlahan meletakkan gelas anggurnya, dan jejak kesungguhan muncul di matanya. Tidak menguntungkan untuk berhadapan langsung dengan begitu banyak master klan macan. Kecuali, Jenderal Macan dapat dibunuh sekaligus tanpa bantuan master klan macan lainnya. Namun, kemungkinan ini sangat tipis dan juga sangat sulit untuk dilaksanakan. Ketuk, ketuk, ketuk. Cakar jari Lin Haotian mengetuk meja dengan lembut, dan jejak perenungan terungkap di alisnya. Tampaknya sekarang, hanya ada satu pilihan lain untuk dipilih, untuk berkunjung langsung. Jika negosiasi benar-benar gagal, tidak akan terlambat untuk membunuh. Jangan membuat keributan begitu banyak, apa yang kamu ketuk? Sambil memikirkannya, teguran tidak sabar tiba-tiba datang dari meja sebelah. Pria itu berbadan besar dan gemuk, dengan bulu abu-abu gelap di lengannya, wajah beruang dan badan manusia. Dilihat dari bentuknya, dia jelas manusia beruang. Pada saat ini, matanya yang tajam menatap Lin Haotian dengan tajam, mulutnya yang penuh dengan gigi tajam terus berkedut, dan emosinya sangat panas. Lin Haotian menatap pihak lain dengan tatapan dingin. Awalnya, dia mencari orang yang kurang beruntung untuk menunjukkan kekuatannya dan menarik perhatian rumah Jenderal Harimau. Sekarang, manusia beruang dengan badan yang tampak kekar ini telah datang ke pintunya, tidak perlu melakukan hal yang tidak perlu. Tok-tok, Lin Haotian mengangkat sudut mulutnya dan dengan sengaja mengetuk meja 2 kali. Kamu sangat lelah hidup. Kedua suara ini tidak diragukan lagi membuat manusia beruang itu benar-benar marah. Dia tiba-tiba berdiri, aku akan menghancurkanmu. Dia kehilangan semua barang miliknya di kasino hari ini.
Dia marah dan ingin mencari orang untuk melampiaskan amarahnya. Kali ini, dia tidak diragukan lagi menjadikan Lin Haotian sebagai sasaran pelampiasan amarahnya. Mendengar ini, sebagian besar pengunjung restoran orc di sekitarnya mengalihkan pandangan mereka dan sangat tertarik. Di area para orc, bentuk hiburan terbesar adalah pertarungan. Cepat dan hancurkan manusia kadal aneh itu. Robek ekornya. Melihat postur ini pada saat ini, semua orang menjadi bersemangat dan bahkan berteriak. Di bawah tatapan haus darah banyak orang, manusia beruang itu sudah melangkah ke meja Lin Haotian, mengangkat telapak tangannya yang besar secara langsung, dan menamparkan kepala Lin Haotian dengan keras. Angin telapak tangan itu bersiul, kuat dan dahsyat. Jika orang biasa terkena, saya khawatir seluruh kepalanya akan meledak seperti semangka di tempat. Bang! Namun, saat berikutnya, suara berat terdengar. Manusia beruang itu tampaknya dipukul dengan keras, dan badannya yang gemuk terbang mundur. Di bawah tatapan banyak mata yang tercengang, semua meja di sepanjang jalan terhempas, dan akhirnya menghantam dinding yang dalam di ruang makan, lalu berhenti. Namun, masih ada gelombang kekuatan yang dahsyat yang bergetar keluar dari belakang badan manusia beruang itu. Dinding batu yang tebal itu langsung tertutup retakan, dan tampaknya akan riyuntuh kapan saja. Kecepatan serangan yang sangat cepat. Adegan yang tiba-tiba itu membuat hampir semua pengunjung restoran orc yang hadir tercengang. Dilihat dari serangan prajurit manusia beruang tadi, kekuatannya seharusnya telah mencapai level prajurit binatang tingkat 8. Namun dalam sekejap mata, dia dihantam oleh pria yang tampak seperti manusia kadal. Kemampuan seperti itu jauh melampaui level prajurit binatang. Prajurit binatang, dan di atas mereka, adalah Jenderal Binatang. Jenderal Binatang. Para pengunjung restoran orc di sekitarnya tidak bisa menahan napas. Kapan manusia kadal, yang selalu lemah seperti tikus, menjadi begitu kuat? Sungguh luar biasa. Manusia kadal apa? Pria kuat itu adalah manusia naga. Melihat Lin Haotian, yang baru saja menghadiahinya banyak tip, begitu kuat, pelayan berkepala harimau itu segera berkata, ras kuat yang sebanding dengan keluarga kerajaan. Manusia naga. Setelah mendengar ini, banyak orc terkejut. Kapan ras seperti ini muncul di antara para orc? Selain itu, ia juga terkait dengan binatang buas yang menakutkan dari klan naga. Bukankah kekuatannya sangat mengerikan? Tidak heran prajurit beruang itu langsung terpental hanya dengan satu serangan. Memikirkan hal ini, keheranan di wajah para orc menjadi lebih intens. Saat ini, tidak ada yang berani meremehkan Lin Haotian. Menanggapi diskusi mencurigakan di sekitarnya, Lin Haotian terus minum dan makan daging tanpa gangguan, seolah-olah tidak terjadi apa-apa tadi. Dan keributan di sini, seperti yang diharapkannya, telah diperhatikan oleh mata-mata dari rumah Jenderal Harimau. Aku tidak menyangka bahwa suku baru lahir di orc kita. Melihat pertarungan tadi, kekuatan orang ini pasti setingkat Jenderal Binatang. Itu benar, dan kecepatan serangannya sangat cepat sehingga bahkan aku tidak bisa melihat dengan jelas bagaimana dia menyerang. Di sudut belakang ruang makan, dua prajurit harimau menatap punggung Lin Haotian dengan mata kabur. Aku akan mengawasi di sini, kamu kembali dan melapor. Baiklah, manusia naga yang aneh dan kuat, Tuan Qingtian kita pasti akan sangat menghargainya. Setelah bertukar pikiran, salah satu prajurit harimau tiba-tiba berdiri dan segera meninggalkan ruang makan. Seolah-olah dia tidak tahu, semua ini adalah bagian dari rencana Lin Haotian. Jenderal Harimau, Rumah King. Di aula megah itu, dua manusia harimau tengah berdiri saat ini. Salah satunya adalah prajurit harimau yang baru saja melihat Lin Haotian di restoran. Yang satunya lagi kuat dan luar biasa kekar. Ia mengenakan baju besi merah tua, dan wajah harimaunya penuh dengan keagungan dan dominasi. Ia adalah Jenderal Harimau yang memerintah daerah ini, Qingtian. Anda mengatakan bahwa ras baru manusia naga muncul dari para orc. Mendengarkan informasi yang dilaporkan oleh bawahannya, mata Qingtian yang cerah berkilat dengan sedikit keterkejutan. Yang mulia Qingtian, apa yang baru saja saya lihat dengan mata kepala saya sendiri benar adanya. Prajurit harimau itu mengangguk dan berkata dengan hormat. Dan kekuatan manusia naga itu sangat kuat, bahkan prajurit binatang tingkat 8 dari manusia beruang itu langsung tersungkur. Saya kira kekuatannya seharusnya telah mencapai tingkat Jenderal Binatang. Tingkat spesifiknya mungkin hanya dapat diketahui dengan menemuinya secara langsung.
Mendengar ini, keterkejutan di mata King Tian menjadi semakin intens. Tingkat sistem kultivasi para orc sebenarnya mirip dengan ras lain. Misalnya, prajurit binatang dibagi menjadi 9 tingkatan, yang setara dengan tingkat prajurit manusia dari tingkat 1 hingga tingkat 9. Jenderal binatang adalah prajurit domain suci manusia, dan juga dibagi menjadi 9 tingkatan kekuatan. Naik ke atas, itu adalah tingkat teratas, Raja Binatang. Jenderal Harimau King Tian hari ini telah mencapai Jenderal Binatang tingkat 7, jadi wajar saja jika dia melihat tingkat kekuatan Lin Hao Tian. Jika manusia naga yang aneh seperti itu dapat direkrut sebagai penjaga, itu pasti sangat berharga. Sambil berpikir dalam hatinya, King Tian jelas sangat tertarik dan ingin tahu tentang asal-usul Lin Hao Tian, dan segera memerintahkan. Tolong minta manusia naga untuk segera datang, aku ingin melihatnya dengan mataku sendiri. Ya, prajurit harimau itu mengangguk dengan hormat dan segera berlari keluar dari aula. Setelah beberapa saat, prajurit harimau itu kembali ke restoran dan melihat bahwa Lin Hao Tian masih makan, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa lega. Menyadari bahwa seorang prajurit harimau berjalan ke arahnya, hati Lin Hao Tian sedikit bergetar. Tampaknya rencana yang ia terapkan mulai berhasil. Kalau tidak, menunggu di sini selama 1 jam niscaya akan sia-sia. Siapa namamu, prajurit naga? Prajurit harimau berjalan ke meja. Meskipun suaranya berat dan kasar, sikapnya sangat sopan. Long Hao. Lin Hao Tian mengarang nama dan menjawab dengan acuh tak acuh. Tuan Long Hao, Tuan King Tian kami ingin mengundang Anda ke rumahnya. Para orc selalu mengagumi yang kuat, dan prajurit harimau berkata dengan kagum. Tuan King Tian, apakah dia salah satu dari 8 jenderal harimau Raja Harimau? Ekspresi Lin Hao Tian sedikit tergerak, dan dia bertanya dengan sengaja. Anda benar, prajurit harimau mengangguk, dan nadanya jelas lebih bangga dan bangga. Ini kehormatan bagi saya, pimpin jalan. Lin Hao Tian tersenyum tipis dan setuju dengan senang hati. Melihat pemandangan ini, para orc yang makan di sekitarnya semuanya sedikit terkejut. Jenderal Harimau King Tian benar-benar mengundang manusia naga itu ke rumahnya. Apa yang aneh tentang ini? Sekarang Raja Harimau sudah tua dan menua, King Tian bermaksud untuk memperluas kekuasaannya dalam waktu dekat untuk bersaing memperebutkan posisi Raja Harimau berikutnya, dan ingin merekrut orang-orang berbakat. Kekuatan dahsyat yang ditunjukkan oleh manusia naga tadi pasti telah menyebar ke Jenderal Harimau King Tian, dan dia disukai, jadi dia mengirim anak buahnya ke sini. Cek-cek, manusia naga ini, sepertinya dia akan sangat sukses. Melihat sosok Lin Hao Tian yang berjalan keluar dari restoran, banyak orc membicarakannya dan cukup iri. Bagaimanapun, bisa menjadi bawahan yang paling mungkin dari Raja Harimau berikutnya tidak diragukan lagi merupakan langkah menuju surga bagi mereka. Setelah beberapa saat, Lin Hao Tian datang ke rumah Jenderal Harimau. Dengan bimbingan para prajurit harimau, dia secara alami berjalan ke rumah itu tanpa hambatan. Jingke, kamu tetap di luar. Sepanjang jalan, Lin Hao Tian memberi perintah. Jingke segera melintas dengan tenang dan bersembunyi di pilar batu di sebelahnya. Pada saat ini, di aula yang dihias dengan indah, King Tian duduk dengan anggun di kursi utama, menunggu di sana untuk waktu yang lama. Pada saat ini, langkah kaki terdengar, dan mata tajam King Tian tiba-tiba melesat ke arah pintu utama aula. Prajurit harimau yang memimpin jalan diabaikan oleh pandangannya dan langsung jatuh ke Lin Hao Tian di belakangnya. Jadi, ini manusia naga. Ketika dia melihat Lin Hao Tian, yang ditutupi sisik dan tampak seperti iblis, matanya sedikit mengembun. Melihat jenis orc baru untuk pertama kalinya, King Tian agak terkejut. Selain itu, dari napas yang keluar dari Lin Hao Tian, dia bisa tahu sekilas bahwa dia memang bukan yang disebut manusia kadal. Sebaliknya, itu sangat mirip dengan napas klan naga. Ketika Lin Hao Tian berjalan ke aula, sepasang pupil emas gelapnya juga menatap pihak lain dengan tenang. Napasnya sangat kuat, Jenderal Binatang tingkat 7, tampaknya hampir sama dengan tingkat ke-7 dari domain suci. Merasakan fluktuasi napas King Tian, Lin Hao Tian menebak secara diam-diam. Berdasarkan tingkat kekuatan mangsanya, dia juga dengan cepat menyimpulkan rencana penangkapan harimau berikutnya dalam benaknya. Laporkan kepada Tuan King Tian, dia adalah manusia naga yang ingin Anda lihat, bernama Long Hao. Prajurit harimau itu membungkuk dan memberi hormat, dengan hormat. Baiklah, Anda mundur dulu,
dan beritahu bawahan lainnya untuk tidak mengganggu Anda kecuali diperlukan. King Tian jelas sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri, dan dia sama sekali tidak membutuhkan penjaga. Selain itu, tempat ini adalah area inti kekuatannya. Jika ada situasi apapun, dia pasti akan memasang jaring penangkap pada saat pertama, dan bahkan seekor lalat pun tidak bisa terbang keluar. Kapan ras naga Anda lahir? King Tian menatap Lin Haotian dengan mata yang dalam, bertanya dengan rasa ingin tahu. Kasus pertama, Lin Haotian tidak memiliki kemampuan untuk mengarang cerita dengan santai, jadi dia mengatakannya dengan tenang. Apa? Kasus pertama. Namun, ketika dia mendengar ini, King Tian terkejut. Kemudian matanya berbinar, dan dia menatap Lin Haotian seolah-olah dia telah menemukan harta karun. Jika manusia naga pertama dapat berkembang biak di wilayahnya di masa depan, sangat mungkin pasukan manusia naga yang kuat akan lahir. Pada saat ini, King Tian telah menganggap Lin Haotian sebagai alat untuk menumbuhkan ras yang kuat. Namun, untuk berkembang biak, ia harus menemukan beberapa spesies yang mirip dengan manusia naga. Adapun para orc yang paling dekat dengan bentuk ini, ia memikirkannya dan merasa bahwa manusia kadal adalah yang paling cocok. Saya yakin Anda telah mendengar sedikit banyak tentang kemampuan saya. King Tian berkata dengan sungguh-sungguh, saya sangat mengagumi kemampuan Anda. Apakah Anda bersedia tunduk kepada saya dan setia kepada suku harimau? Kekuasaan, uang, seks, selama Anda menginginkan sesuatu, saya dapat memuaskan Anda. Dia mengatakan ini secara langsung, tanpa godaan atau bertele-tele. Lin Haotian tersenyum acuh tak acuh, maaf, saya diundang ke sini kali ini, bukan untuk ini. Saya ingin bertanya, apakah batu aneh kuno itu masih ada di tangan Anda? Mendengar ini, sepasang mata harimau merah King Tian tiba-tiba menjadi gelap. Jelas, dia tidak menyangka bahwa manusia naga ini adalah untuk batu aneh kuno. Kaman dari klan Kalajengking benar-benar berani mengabaikan kata-kataku dan bahkan membocorkan berita ini. King Tian langsung marah, dan kemarahan di mata harimaunya semakin kuat. Dia merasa bahwa martabatnya telah ditantang secara serius. Batu kuno itu memang ada di tanganku, tetapi kamu tidak memenuhi syarat untuk memilikinya. King Tian tiba-tiba berdiri, menatap Lin Haotian dengan badannya yang kekar, dan berkata dengan dingin. Itu adalah upeti yang disiapkan untuk keluarga kerajaan. Apakah kamu pikir kamu memiliki kemampuan untuk dibandingkan dengan Raja Behemoth? Mendengar ini, mulut Lin Haotian perlahan melengkung ke atas. Karena itu ada di tanganmu, itu sudah cukup. Begitu. Suaranya jatuh, dia mengeluarkan 3 lembar giok rune dan mengaktifkannya secara langsung. Berdengung. Dalam sekejap, 3 lapis formasi isolasi langsung menyelimuti seluruh aula. Semua gangguan di sini terisolasi dari luar aula. Formasi rune manusia. Melihat ini, mata King Tian tenggelam. Akhirnya menyadari bahwa manusia naga di depannya tidak sesederhana yang dia bayangkan. Berdesir. Pada saat itu, dia meraih cincin penyimpanan dengan tangan kanannya dan tiba-tiba mengeluarkan kapak besar. Bila kapak itu berwarna merah di seluruh, dengan api yang menyala-nyala, memancarkan fluktuasi energi api yang sangat panas. Dia segera memegang kapak dan dengan ganas menebas bayangan kapak api, mencoba mendobrak tirai cahaya formasi isolasi yang menyelimuti sekelilingnya. Tatapan mata Lin Haotian berubah dingin. Bagaimana mungkin dia memberi pihak lain kesempatan untuk mencari bantuan? Wus! Tombak naga sisik api tiba-tiba berkelebat di tangannya, dan tombak panjang itu tiba-tiba berayun, dan bayangan tombak merah bersiul. Hanya ada suara bang yang dalam, dan bayangan kapak api itu langsung terhalang. Keluarlah untuk bekerja. Seketika, pikirannya bergerak. Semua hewan peliharaan, yang dipimpin oleh Xiao Bai, semuanya bergegas keluar. Kemudian mereka membentuk pemahaman diam-diam untuk mengepung dan menekan, langsung mengelilingi King Tian di dalamnya, menghalangi semua jalan mundurnya. Ini, melihat banyaknya monster yang tiba-tiba muncul, King Tian, yang selalu galak, tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan sedikit pun kengerian di wajahnya saat ini. Belum lagi Raja Semut, Lebah Petir, dan Raja Belalang, Xiao Bai dan Tiran Harimau saja sudah cukup membuatnya merasa terancam. Aku tidak pernah suka masalah. Serahkan batu aneh kuno itu dan aku akan mengampuni nyawamu. Wajah Lin Haotian muram. Jika dia bisa mendapatkannya dengan mudah, itu akan lebih baik. Aku telah berada di suku orc selama bertahun-tahun. Bagaimana aku bisa takut pada hidup dan mati?
King Tian membanting kapak raksasa di tangannya ke tanah dan meraung dengan marah. Raungan harimau yang mengerikan itu memekakkan telinga, menyebar seperti gelombang suara, menyebabkan 3 lapis tirai cahaya susunan isolasi di aula bergetar sedikit. Dia sangat jelas tentang kesulitan saat ini. Hanya dengan menghancurkan susunan isolasi ini dia bisa mendapatkan penyelamatan. Bang! Seketika, badan harimau kekar King Tian tiba-tiba menendang tanah dan melompat, dan kapak raksasa di tangannya meledak menjadi api merah yang menyilaukan, dan dengan ganas menebas bagian atas tirai cahaya susunan. Namun, saat berikutnya, Xiao Bai telah muncul di atasnya di atas aula. Bang! Tongkat hitam Hao Tian tiba-tiba membengkak menjadi lingkaran, membawa pola cahaya kekuatan yang mengerikan, dan menghantam dengan keras. Melihat ini, King Tian terkejut dan buru-buru menyingkirkan kapak untuk memblokirnya di atas kepalanya. Dang! Saat kapak itu mengenai, api memercik dan suara menusuk terdengar. Kekuatan mengerikan itu melonjak keluar dari tongkat Hao Tian Xuan. King Tian merasa seolah-olah sebuah gunung telah menghantam badannya dan dia langsung terjatuh. Sueses. Namun, tepat saat dia hendak mendarat, guntur ungu yang dahsyat menyambarnya dan dia mendarat dengan keras. Ah! Setelah dipukul keras satu demi satu, King Tian menjerit dan memuntahkan seteguk darah. Namun, sebelum dia bisa mengatur napas, 3 binatang buas, Tiger Tyrant, Ant King, dan Mantis King, telah bergegas mendekat. Sialan! King Tian terkejut dan marah, dan kapak raksasa merah itu terlepas dari tangannya dan berputar ke arah Ant King. Namun, keterampilan terbaik Ant King bukanlah menyerang, tetapi bertahan. Bila kapak itu menebas badan yang ditutupi dengan pola api, meskipun kekuatan dahsyat itu langsung mengguncangnya kembali. Bangkai di atasnya hanya memiliki potongan cekung sedalam setengah inci, dan tidak ada cedera serius yang terjadi. Bagaimana mungkin? Melihat pemandangan ini, King Tian tercengang. Di masa lalu, dia tidak akan pernah mempercayainya. Kekuatan dahsyat dari seorang jenderal binatang tingkat 7, ditambah dengan kapak raksasa yang sebanding dengan senjata spiritual, bahkan tidak dapat membunuh seekor semut sebesar kepalan tangan. Dalam hatinya, King Tian menopang tanah dengan kedua telapak tangannya, dan buru-buru mundur ke belakang dengan kekuatan itu, menghindari tiran harimau dan raja belalang yang menerkamnya. Dengungan. Namun pada saat ini, gelombang energi tak kasat mata tiba-tiba mengebor ke dalam badan dan langsung menyerbu ke dalam pikiran. Niat bela diri samsara. Pada saat ini, mata Lin Hao Tian telah berubah menjadi pusaran hitam dan putih. Dengan itu, ilusi reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba memicu badai di lautan gua spiritual King Tian. Para orc pada awalnya adalah pejuang dari sistem pemurnian, dan pertahanan mereka terhadap serangan jiwa sangat rapuh. Meskipun King Tian, yang telah mencapai jenderal binatang tingkat 7, dapat menahan serangan jiwa biasa, dia hampir tidak dapat menahan serangan jiwa dari niat bela diri reinkarnasi tingkat tinggi. Ah! Dalam sekejap, dia memegang kepalanya dengan kedua tangan dan mengeluarkan raungan yang dalam. Swiss! Raja belalang memanfaatkan kesempatan ini dan langsung berubah menjadi cahaya hitam. Dan menyerbu. Bilah tajam yang diselimuti api hitam menusuk dada dengan ganas. Swiss! Otot-otot yang keras itu dengan mudah terpotong. Namun, Raja belalang berbadan kecil, dan panjang bilahnya jelas lebih pendek dari otot dada yang besar. Tusukan ini sebenarnya tidak dapat melukai bagian jantung yang mematahkan di dalam badan. Namun, Raja belalang kini telah berevolusi menjadi roh api gelap, dan serangannya bukanlah kerusakan fisik dari tahap awal sebelumnya. Saat bilahnya menusuk badan King Tian, kekuatan api hitam yang sangat dingin tiba-tiba meletus di badannya, membakar pembuluh darah dan urat dengan gila-gilaan. King Tian menjerit kesakitan, dan badannya yang kekar bergetar dan jatuh ke tanah, dan segera dia mati. Hehe, akhirnya berhasil. Xiao Bai datang sambil membawa tongkat besi. Ia selalu mengklaim sebagai bos hewan peliharaan, dan jelas bahwa ia bermaksud mengambil rampasan untuk dirinya sendiri. Keempat binatang buas, Raja Belalang, Tiran Harimau, dan yang lainnya, berdiri di samping seperti saudara muda, dan tidak bergegas maju untuk memperebutkannya. Xiao Bai, orang ini dari suku harimau, biarkan Tiran Harimau mengambilnya kali ini. Lin Hao Tian tersenyum sambil memikirkannya. Baiklah. Mendengar ini, Xiao Bai tidak menentang dan menyerah pada langkah berikutnya. Tiran Harimau segera bergegas maju dengan penuh semangat, tetapi tidak langsung melahapnya.
Ia pertama-tama mengambil cincin penyimpanan dari Mahiat dan memberikannya kepada Lin Haotian. Anak baik, Lin Haotian mengambil cincin itu dengan senyum tipis, dan kesadaran spiritualnya dengan cepat menyapu ke dalamnya. Ia mengabaikan semua barang lainnya. Setelah mencari beberapa saat, ia segera menemukan apa yang diinginkannya. Lin Haotian membalikkan telapak tangannya, dan sebuah batu kuno tiba-tiba melintas di tangannya. Batu itu seukuran telapak tangan, dan ditutupi dengan berbagai tanda. Jika orang biasa melihatnya, mereka tidak akan merasakan apapun. Namun, di mata para pejuang, tanda-tanda ini adalah pola ajaib yang diukir oleh hukum langit dan bumi. Setiap jejak dipenuhi dengan konsepsi artistik yang sangat mendalam. Melihat lebih dekat, dia tiba-tiba merasakan perasaan trans yang aneh. Seolah-olah waktu di sekitarnya telah membeku pada saat ini, dan seluruh pikirannya juga telah jatuh ke dalam ruang yang aneh. Ding, tuan rumah telah memperoleh batu kuno yang berisi konsepsi artistik waktu. Apakah Anda ingin memulai pemindaian sistem? Biayanya 1 juta batu Lingyang. Pada saat ini, suara sintesis elektronik dari sistem tiba-tiba terdengar. Semangat Lin Haotian terangkat, dan dia segera pulih dari persepsi misteri waktu. Buka, mendengar perintah dari sistem, Lin Haotian mengangguk tanpa ragu. Meskipun biaya 1 juta batu Lingyang mahal, itu tidak berpengaruh pada asetnya saat ini. Wus, dalam sekejap, mata Lin Haotian seperti pemindai, memancarkan sinar inframerah yang hanya bisa dilihatnya. Saat pemindaian dilakukan, batu kuno di tangannya menghilang dalam sekejap. Sebaliknya, kristal aneh yang ditutupi dengan pola hukum waktu melayang di depannya dan berputar perlahan. Ding, selamat atas pemindaian yang berhasil. Penggabungan kristal waktu dapat memahami konsepsi artistik waktu. Bolehkah saya bertanya apakah tuan rumah akan menyerapnya? Biayanya 1 juta batu Lingyang. Ketika Lin Haotian mendengar bahwa sistem menginginkan uang lagi, tidak peduli seberapa tenang mentalitasnya, jejak kemarahan melonjak di wajahnya saat ini. Meskipun dia telah memperoleh banyak sumber daya melalui berbagai pengalaman dan petualangan selama bertahun-tahun. Sebagian besar kekayaan tampaknya telah disita oleh sistem. Namun, apapun yang dia dapatkan lebih efektif baginya. Jika tidak diketahui berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memahami seni bela diri tingkat tinggi yang mendalam dan hukum ilusi konsepsi artistik. Pengingat hangat, kristal waktu akan otomatis menghilang setelah 30 detik. Harap buat keputusan sesegera mungkin. Hitung mundur dimulai, 29, 28, 27. Pada saat ini, Lin Haotian hanya bisa menggigit peluru dan diam-diam meneriakkan, fusi. Wus. Saat berikutnya, kristal waktu tiba-tiba berubah menjadi sinar cahaya, melesat ke dahinya, dan tenggelam ke dalam pikirannya. Ding, selamat kepada tuan rumah karena berhasil mengintegrasikan dan memahami hukum waktu. Bas, tiba-tiba, pikiran Lin Haotian sedikit bergetar, dan dia memiliki perasaan pencerahan yang luar biasa. Dia memejamkan matanya, dan jejak-jejak di permukaan batu aneh kuno itu tiba-tiba berubah menjadi hukum misterius yang tak berujung, yang tampaknya muncul dari udara tipis di benaknya dan langsung terintegrasi ke dalam pikirannya. Kemudian, pemandangan waktu melintas di benak Lin Haotian. Berbagai gunung, sungai, tanah, dan hutan, setiap pemandangan berkembang pesat seiring dengan siklus waktu siang dan malam. Kelahiran, pertumbuhan, kehancuran. Tidak peduli proses yang mana, semuanya terkait erat dengan waktu. Inilah asal mula konsepsi artistik waktu. Saat kekuatan hukum asal mula waktu diturunkan dalam badan Lin Haotian, secara bertahap berubah menjadi jejak rune hukum waktu, yang tercetak dalam jiwanya. Setelah beberapa saat, Lin Haotian membuka matanya, dan jauh di dalam matanya, tampak ada roda waktu, menjulang. Merasakan konsepsi artistik waktu yang dipahaminya, dia merasa luar biasa. Seolah-olah dia telah menguasai waktu saat ini. Pikiran Lin Haotian bergerak sedikit, dan kekuatan hukum yang tidak jelas menyebar darinya secara tak terlihat, meliputi area lebih dari 10 meter di sekitarnya. Waktu berhenti. Dengan induksi hukum, ruang dalam jarak lebih dari 10 meter tiba-tiba membentuk domain independen. Segala sesuatu di sekitarnya masih seperti membeku. Lin Haotian mendongak, tetapi melihat bahwa hewan peliharaan di sebelahnya semua berdiri diam dengan gerakan kaku. Dan tiran harimau yang hendak maju untuk melahap Mahiat itu juga tetap membuka mulutnya. Waktu, pada saat ini,
tampaknya telah mencapai keadaan hening. Melihat pemandangan ini, mata Lin Haotian berbinar, dan dia terkejut. Wajahnya juga dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terkendali. Namun, segera, domain hening waktu ini tiba-tiba runtuh di bawah tekanan kuat dari aturan langit dan bumi. Keadaan ini hanya dapat bertahan selama beberapa napas. Tampaknya tidak ada apa-apanya, tetapi dalam pertempuran antar prajurit, itu seringkali hanya dalam hitungan detik. Jika musuh melangkah ke domain hening waktu, ada jeda 2 atau 3 detik, yang benar-benar menempati keuntungan besar. Selain itu, Lin Haotian baru saja memahami konsepsi artistik waktu. Dengan pemahaman yang lebih dalam di masa mendatang, dia pasti akan dapat mempertahankannya untuk waktu yang lebih lama, atau bahkan memperluas cakupannya. Lin Haotian mendefinisikan ranah hukum saat ini sebagai level pertama dari konsepsi artistik waktu. Ding, selamat untuk kode 003 hewan peliharaan Tiger Tyrant. Evolusi yang berhasil, darah Raja Binatang Buas telah meningkat menjadi 65%. Saat keheningan waktu terangkat, saat ini, Tiger Tyrant juga telah melahap badan King Tian, dan bila evolusi mencapai nilai yang sempurna. Namun bentuknya berubah lagi, 2 tanduk di kepalanya menjadi lebih panjang, dan sisik yang menutupi badan binatang itu cerah dan indah. Anggota badan yang kokoh dikelilingi oleh api, dan tampak seperti sedang menginjak awan api, perkasa dan mendominasi. Sangat bergaya. Melihat penampilan Tiger Tyrant, yang semakin mirip dengan binatang kilin, Lin Haotian mengangguk diam-diam. Jika darah Raja Binatang berevolusi hingga 100%, itu pasti akan menjadi binatang teratas di dunia binatang, kilin api. Bos, lebah kecil ini terlalu lemah. Tidak akan berguna saat menghadapi musuh yang kuat. Xiaobai berjalan ke Lin Haotian dengan tongkat besi dan menyeringai dan menyarankan, bagaimana kalau kita menemukan gunung dengan banyak monster untuk melengkapi semua orang. Mendengar ini, mata Lin Haotian tidak bisa tidak melihat ke arah lebah petir. Setelah ditangkap di Sekte Jiuxuan terakhir kali, ia belum berevolusi sampai sekarang. Saran Xiaobai saat ini adalah ide yang bagus. Selain itu, meskipun Phoenix Api telah berhasil menetas, ia masih dalam tahap binatang muda dan juga perlu diberi suplemen untuk tumbuh. Baiklah, Lin Haotian tersenyum acuh tak acuh saat ia berubah pikiran. Segera, ia melambaikan tangannya, dan semua hewan peliharaan di tempat kejadian, yang dipimpin oleh Xiaobai, dan Jing Ke yang menjaga di luar, semuanya disimpan di ruang sistem. Lin Haotian tidak berniat tinggal di sini lebih lama lagi. Ia menggerakkan badannya dan terbang langsung keluar dari pintu aula, lalu dengan cepat terbang ke langit. Namun, selalu ada aturan di rumah Jenderal Harimau, yaitu, terbang dilarang. Semua anggota yang masuk dan keluar dari rumah harus melewati gerbang. Pergerakan perilaku Lin Haotian tidak diragukan lagi langsung menarik perhatian banyak penguasa harimau. Apakah itu mencapai kesepakatan begitu cepat? Pada saat ini, prajurit harimau yang telah membawa Lin Haotian ke sini sebelumnya juga memperhatikan Lin Haotian dan tidak bisa menahan sedikit terkejut. Dengan keraguan di hatinya, ia buru-buru membawa sekelompok penjaga harimau dan berjalan cepat ke aula. Tuan King Tian, ketika dia melihat noda darah di tanah dan Tuan Jenderal Harimau yang hilang, wajahnya tiba-tiba berubah. Serangan musuh. Seketika, para penjaga harimau membunyikan alarm. Ledakan, ledakan, ledakan. Dalam sekejap, ratusan sosok kuat tiba-tiba bergegas dari rumah besar dan mengejar ke arah di mana Lin Haotian terbang menjauh. Orang-orang ini semua adalah penguasa harimau. Apa yang terjadi? Di pintu masuk aula, prajurit harimau itu begitu takut sehingga badannya gemetar dan dia duduk di tanah dengan panik. Jelas, dia tidak menyangka bahwa manusia naga yang dia bawa ke rumah besar akan datang untuk menyerang Tuan King Tian. Saat matanya bergerak ke atas, dia melihat bahwa ratusan penguasa harimau di rumah besar itu telah terbang ke langit. Suara ledakan gas yang kuat bergema seperti guntur dan menyebar ke seluruh kota Yanling. Hentikan dia. Penguasa harimau yang memimpin memiliki aura yang kuat dan kekuatannya hanya kalah dari King Tian. Dia berada di level Jenderal Binatang kelas 6. Dengan teriakan keras, semua mata penguasa harimau terkunci pada Lin Haotian. Seketika, tombak logam menyala di tangan mereka dan terbang keluar hampir bersamaan. Wus, wus, wus. Ratusan tombak tiba-tiba menembus langit, seperti jaring langit dan bumi, bersiul dan melesat ke arah Lin Haotian di depan. Merasakan gerakan di belakangnya,
Hati Lin Haotian bergetar. Seketika, kekuatan hukum yang tak terlihat menyebar. Waktu berhenti. Saat konsepsi artistik itu terungkap, ruang selusin kaki di belakang Lin Haotian tiba-tiba mengeras. Ratusan tombak logam yang melesat juga berhenti di udara dalam sekejap. Memanfaatkan keheningan waktu yang singkat itu, Lin Haotian tiba-tiba mengulurkan telapak tangannya, dan kekuatan spiritual yang kuat melonjak, langsung membentuk kekuatan getaran yang bersiul. Bang bang bang. Dan ketika keheningan waktu hampir runtuh, semua tombak logam itu meledak menjadi pecahan logam di tempat di bawah serangan kekuatan getaran itu. Apa yang terjadi tadi? Melihat pemandangan aneh ini, banyak master harimau yang mengejar dari belakang tercengang. Tidak terbayangkan bahwa tembakan sekuat itu dapat ditangguhkan di udara dan diam dalam sekejap, benar-benar menumbangkan pemahaman mereka sebelumnya tentang seni bela diri. Mulut Lin Haotian melengkung, dan dia merasa bahwa keterampilan keheningan waktu sangat berguna dalam pertarungan yang sebenarnya. Jika dikombinasikan dengan hukum ruang, mungkin saja terowongan ruang waktu dapat dibuka. Dengan pikiran tiba-tiba di benaknya, Lin Haotian memanggil Phoenix Api dan menginjak punggungnya. Yo, seketika, teriakan Phoenix yang keras terdengar, dan Phoenix Api mengepakkan sayapnya, berubah langsung menjadi seberkas api di udara dan terbang menjauh dengan kecepatan yang sangat cepat. Apakah itu Phoenix Api? Ratusan master klan harimau menatap dengan mata terbelalak, berhenti satu persatu, dan menatap burung merah yang dengan cepat pergi, mata mereka penuh dengan ketidakpercayaan. Menghadapi binatang api legendaris seperti itu, siapa yang berani mengejarnya saat ini? Bagaimanapun, pemilik yang dapat menjinakkan binatang roh seperti itu pasti memiliki latar belakang yang kuat. Jika mereka terus mengejar dan membunuh, saya khawatir hasil akhirnya adalah mereka akan mati. Binatang suci seperti itu selalu muncul di klan Phoenix Api benua Tianque. Mari kita segera beritahu Raja Harimau dan biarkan dia memutuskan. Banyak master klan macan saling memandang dan diam-diam setuju dengan pandangan ini. Pada saat itu, mereka berbalik dan menyerah untuk terus mengejar Lin Haotian. Bos, mengapa Anda tidak melawan mereka? Begitu banyak master klan macan, kita pasti akan menjadi jauh lebih kuat jika kita melahap mereka. Dalam benak Lin Haotian, suara ragu Xiaobei dengan semangat juang yang kuat tiba-tiba terdengar. Itu tidak akan berhasil. Ini adalah wilayah para orc. Lin Haotian menggelengkan kepalanya dan berkata, jika kita terus bertarung, kita akan menarik lebih banyak orc yang kuat. Tidak akan mudah bagi kita untuk mundur tanpa cedera. Suara persetujuan Xiaobei segera terdengar di ruang hewan peliharaan sistem, bos masih bijaksana. Jangan khawatir, selanjutnya kita akan menemukan pegunungan untuk membiarkan Anda keluar untuk menghirup udara segar. Di belakang burung Phoenix, Lin Haotian tersenyum acuh tak acuh. Saat sisik di badannya mundur, dia telah memulihkan bentuk manusianya. Dia segera mengeluarkan slip giok peta dan menemukan pegunungan terdekat sesuai dengan lokasi geografisnya saat ini. Pegunungan Yanlei. Phoenix Api, percepat. Lin Haotian duduk bersila di punggung binatang buas itu, menepuk-nepuk bulunya dengan telapak tangannya. Yo, Phoenix Api itu berteriak, dan api membumbung di sekujur badannya. Saat sayapnya bergetar, kecepatannya tiba-tiba meningkat pesat. Saat matahari terbenam, cahaya merah membumbung tinggi di langit malam. Di bawah sinar bulan, cahaya merah ini adalah Phoenix Api dengan api di sekujur badannya. Saat terbang, titik-titik api mengalir ke langit malam, seindah bintang merah, seperti mimpi. Lin Haotian melihat ke bawah dan melihat pegunungan raksasa terhampar di tanah ini. Di pegunungan itu, dua puncak yang menakjubkan sangat menonjol. Satu di utara dan satu di selatan. Puncak raksasa di sisi utara adalah gunung berapi. Seluruh badannya berwarna merah, dan tanaman yang tumbuh di sekitarnya semuanya adalah tanaman api. Puncak gunung di selatan memiliki cahaya ungu di puncaknya. Jika Anda perhatikan dengan saksama, itu sebenarnya adalah kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah tujuan Lin Haotian, pegunungan Yanlei. Justru karena gunung petir dan gunung berapi di sisi utara dan selatan, tempat ini mendapatkan namanya. Di malam yang sunyi, raungan binatang buas yang ganas terdengar dari kedalaman pegunungan dari waktu ke waktu. Jelas, ada cukup banyak monster yang tinggal di sana. Tampaknya kali ini, hewan peliharaan pasti bisa makan enak. Lin Haotian menepuk punggung binatang buas itu dengan ringan, dan Phoenix Api mengerti dan segera menukik turun.
Dalam sekejap mata, ia menyapu pegunungan. Rumput dan daun Mahtei di sekitarnya segera terbakar di bawah suhu terik Phoenix api. Wus! Lin Haotian melambaikan telapak tangannya, dan angin kencang bertiup, dan api yang menyala tiba-tiba padam. Mendengar gerakan ini, berbagai monster yang mengintai dalam kegelapan mulai datang. Keluar, dengan perintah. Xiao Bai, Hubah, Jingke, Raja Belalang, Raja Semut, dan Lebah Petir, semuanya keluar. Dan dengan kemunculan mereka, aura ganas menyebar, yang segera membuat takut monster di semak-semak di sekitarnya. Semua monster memiliki kemampuan alami untuk mendeteksi binatang buas yang kuat. Ketika mereka merasakan aura kuat Xiao Bai dan yang lainnya, hampir semuanya mundur, tidak berani datang untuk mencari makanan. Anak-anak kecil, pergi. Kera bertaring Xiao Bai menyeringai, lalu membawa tongkat hitam Haotian dan bergegas ke kedalaman pegunungan terlebih dahulu. Wus wus wus. Mengikuti dari dekat, Jingke dan yang lainnya juga berangkat dan berpencar. Dengan cara ini, 7 binatang perang, dengan momentum yang sangat ganas, membunuh ke dalam lingkaran binatang buas di pegunungan ini. Untuk sesaat, pegunungan yang awalnya sunyi seperti gempa bumi, dan semua jenis raungan binatang buas yang panik datang satu demi satu. Lin Haotian meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berjalan santai di rerumputan. Ding! Selamat kepada kode hewan peliharaan 006 Lebah Petir, yang telah berhasil berevolusi dan kekuatan tempurnya telah ditingkatkan secara menyeluruh. Anggota badannya telah diperkuat dan memiliki kemampuan memotong yang kuat. Aktifkan keterampilan bawaan, racun kelumpuhan. Tak lama kemudian, lebah guntur tingkat terendah, yang pertama kali mencapai kesempurnaan dalam evolusi, mulai berubah dan menguat. Pikiran Lin Haotian bergerak sedikit, dan dia memanggil panel data hewan peliharaan lebah guntur. Namun, dia melihat bahwa bentuk totemnya memang sedikit berubah. Terutama sengatan lebah di ujung pantatnya, yang setajam logam dan dikelilingi oleh jejak petir. Keterampilan bawaan racun kelumpuhan yang baru saja diaktifkan didasarkan pada sengatan ekor ini sebagai titik serangan. Begitu menembus badan mangsanya, guntur dan racunnya akan melumpuhkan badan lawan dan kehilangan efektivitas tempur dalam waktu singkat. Kepraktisan keterampilan seperti itu dalam pertempuran tidaklah buruk. Lin Haotian sebenarnya memiliki harapan yang tinggi untuk lebah guntur kecil ini. Bagaimanapun, ia dapat diintegrasikan dengan makhluk spiritual surga dan bumi seperti roh guntur, dan kemudian bermutasi, jadi potensinya pasti besar. Saat ini, di hutan lebat dekat gunung berapi, sekelompok bayangan hitam bergerak maju dengan tenang, seolah-olah mereka mendeteksi sesuatu. Melihat pakaian mereka yang aneh dan menyeramkan, mereka semua adalah anggota klan yang sudah Mahtei. Mengapa ada keributan besar di pegunungan Yanlei malam ini? Salah satu anggota klan yang sudah Mahtei menatap hutan di belakangnya dengan tatapan dingin. Mendengar raungan monster yang datang dari sana, dia tidak bisa menahan perasaan aneh. Di sisi timur pegunungan, tanah berguncang di area dengan radius beberapa ratus kaki. Sejumlah besar binatang buas berlarian liar di pegunungan dan hutan. Mereka sangat panik, seolah-olah mereka telah bertemu dengan beberapa binatang prasejarah. Pada akhirnya, gelombang binatang buas ini semuanya mengalir ke lembah yang sangat besar dan tidak dapat melarikan diri lagi. Segera setelah itu, 7 binatang buas dengan bentuk yang berbeda muncul di pintu masuk lembah, menghalangi satu-satunya jalan keluar. Mereka tidak diragukan lagi adalah Xiao Bai dan Jingke. Setelah mengusir mereka, hampir semua monster di sisi timur pegunungan berkumpul bersama. Itu seperti mengadakan perburuan besar-besaran. Siapapun yang membunuhnya, mangsanya adalah miliknya, dan tidak seorang pun diizinkan untuk merebutnya. Xiao Bai mulai memberi perintah sesuai dengan maksud Lin Haotian. Binatang-binatang itu mengangguk patuh, dan bahkan Fire Phoenix dipimpin oleh Xiao Bai saat ini, tanpa memikirkan perlawanan. Terlepas dari kekuatan tempur atau garis keturunan kera naga kuno yang kuat. Sebagai pemimpin hewan peliharaan, ia pantas mendapatkannya. Dalam sekejap, saat ketujuh binatang buas itu menerkam mereka, pembantaian yang menghancurkan pun terjadi. Di atas lembah, Lin Haotian berdiri di udara dan menyaksikan dalam diam. Dalam operasi perburuan ini, kekuatan tempur hewan peliharaannya seharusnya meningkat pesat. Dengungan. Pada saat ini, Lin Haotian merasakan fluktuasi energi aneh yang datang dari pegunungan dan hutan yang jauh. Lin Haotian melihat jauh, melihat ke arah utara pegunungan.
Dia melihat gunung berapi raksasa berdiri di sana, dengan cahaya merah di sekujur badannya, yang bahkan lebih merah dari yang pernah dilihatnya sebelumnya. Seluruh gunung berguncang hebat, yang jelas merupakan tanda letusan yang akan segera terjadi. Ledakan. Kemudian, disertai dengan suara yang dalam, kawah di puncak akhirnya mulai meletus. Api merah meraung dan menerangi langit malam. Mengapa gunung berapi itu tiba-tiba meletus? Mata Lin Haotian sedikit memadat, dan perubahan mendadak ini membuatnya bingung. Pada saat ini, dia menggerakkan badannya dan terbang menuju gunung berapi itu sendirian. Pada saat yang sama, badan Lin Haotian langsung berubah menjadi bentuk pertarungan manusia naga. Pada saat ini, di dekat gunung berapi, magma dan api yang bergulung-gulung mengalir turun. Pohon-pohon dan bebatuan di sekitarnya semuanya terendam. Pemandangan kehancuran merah itu seperti api penyucian. Di atas magma yang kental, berdiri sekelompok bayangan hitam, memandang semua ini dengan acuh tak acuh. Mereka adalah anggota klan yang telah mati sebelumnya. Gunung berapi telah dipicu, dan selanjutnya adalah Gunung Guntur. Pemimpin klan yang telah mati itu mengangkat wajahnya yang pucat, menatap Gunung Guntur di selatan, dan berkata dengan suara serak. Pemandangan berubah, dan di kaki Gunung Guntur, sekelompok prajurit alien berpakaian hitam muncul. Dilihat dari pakaian mereka dan aura kematian dingin yang menyelimuti mereka, mereka jelas merupakan anggota klan yang telah mati, dan masing-masing dari mereka memiliki aura yang kuat. Salah satu prajurit klan yang telah mati itu membalikkan telapak tangannya yang hitam dengan ringan, dan sebuah roh tiba-tiba muncul di tangannya. Cahaya listrik ungu menyala, dipenuhi dengan kekuatan guntur yang sangat kuat. Benda ini jelas merupakan roh guntur tingkat tinggi. Selama gunung guntur ini dipicu dan energi dari kedua gunung itu bertabrakan, pintu masuk ke alam rahasia dapat dibuka. Prajurit klan yang sudah mati itu tersenyum sinis. Seketika, bola roh guntur di tangannya langsung ditekan ke gunung. Ledakan. Seketika, kekuatan guntur yang dahsyat meledak, dan seluruh gunung terstimulasi. Gunung itu sedikit terguncang dan meledak menjadi guntur yang cemerlang. Ci. Kemudian, lengkungan guntur setebal naga menyembur keluar dengan liar, bertahan di permukaan gunung, tampak sangat menakutkan. Kerusuhan Gunung Guntur yang tiba-tiba membuat monster di sekitarnya takut untuk melarikan diri dengan panik dan tidak berani tinggal di sini. Lin Haotian, yang terbang menuju gunung berapi di atas hutan, tiba-tiba berhenti dan melihat ke selatan dengan heran. Namun, dia melihat Gunung Guntur di kejauhan, menyambar dengan kilat. Meskipun jauh, dia masih bisa merasakan kekuatan guntur yang mengerikan. Apa yang terjadi? Melihat fenomena aneh ini, keraguan Lin Haotian menjadi semakin kuat. Kedua gunung guntur dan api berubah hampir bersamaan. Apakah sesuatu akan terjadi? Lin Haotian sedikit mengernyit. Ledakan. Tepat saat dia penasaran, kedua gunung itu tiba-tiba mulai rusuh lagi. Suaranya berkali-kali lipat lebih keras dari sebelumnya. Dua warna petir dan merah memenuhi langit. Ledakan. Kemudian, sebuah pemandangan yang mengejutkan Lin Haotian tiba-tiba terjadi. Energi dari dua gunung guntur dan api berkumpul dengan gila-gilaan, dan tiba-tiba masing-masing mengeluarkan seberkas cahaya yang besar. Mereka bertabrakan dengan keras di udara, dan dengan suara keras yang mengejutkan, fluktuasi energi yang sangat dahsyat itu menyapu. Bang! Semua pohon dalam jarak 100 kaki patah dan bebatuan meledak berkeping-keping. Dalam waktu singkat, area tempat tabrakan terjadi menjadi sangat kosong. Kemudian, saat cahaya menghilang, gerbang cahaya energi mengembun dari udara tipis. Pemandangan di dalam gerbang cahaya itu gelap, seolah-olah mengarah langsung ke tanah. Pintu masuk ke istana bawah tanah terbuka, ayo pergi. Melihat ini, para anggota klan yang mati di arah utara dan selatan terbang satu demi satu dengan mata mereka berkedip. Dua kelompok bayangan hitam hampir bersamaan terbang menuju gerbang cahaya energi di area tengah gunung. Benar saja, ada sesuatu yang aneh. Mata Lin Haotian menjadi gelap, dan badannya segera turun, bersembunyi di pohon lebat di dekatnya, menahan napas dan diam-diam mengawasi. Pada saat ini, dia juga memperhatikan para prajurit yang mati itu. Dapat dilihat bahwa keributan tadi disebabkan oleh mereka. Apakah ada harta karun yang tersembunyi di sini? Pikiran Lin Haotian berbalik, dan alisnya sedikit terangkat. Dia selalu sangat tertarik pada harta karun.
Panggil kembali hewan peliharaan. Pada saat itu, Lin Haotian mengumpulkan semua kulit putih kecil yang telah diburu hingga akhir ke dalam ruang sistem. Kemudian, dia mengirim Jingke untuk mengaktifkan mode siluman dan dengan cepat terbang ke gerbang cahaya energi. Saat dia mendekat, dengan bantuan penglihatan bersama Jingke, dia melihat bahwa puluhan prajurit yang Mahtei juga telah tiba di sini. Prajurit Mahtei yang memimpin mengeluarkan beberapa potong kulit sapi dan menyatukannya untuk membentuk peta harta karun. Namun, ada satu bagian yang hilang. Melihat bahan, sudut, dan ukuran bagian yang hilang, itu persis sama dengan pecahan peta harta karun yang diperoleh Lin Haotian dari suku Kalajengking Kaman terakhir kali. Melihat ini, hati Lin Haotian tergerak, dan dia segera mengeluarkan pecahan peta harta karun dan mengamateinya dengan saksama. Rute peta bagian utama bukanlah lingkungan benua Changqiong. Namun, jejak rute yang tersisa di pinggiran agak mirip dengan pegunungan Yanlei tempat mereka berada sekarang. Mungkinkah pecahan harta karun milikku ini adalah peta inti gerbang cahaya energi? Lin Haotian menebak dalam hatinya, dan tak dapat menahan rasa senangnya. Pandangannya tertuju pada titik tengah, yang ditandai dengan lingkaran merah. Lokasi ini seharusnya adalah harta karun yang sebenarnya. Meskipun kita kehilangan rute peta yang paling kritis, selama kita membuka pintu masuk, harta karun di istana bawah tanah niscaya akan ada di saku kita. Prajurit Mahiat hidup yang memimpin tertawa muram. Dia melambaikan tangannya dan selembar batu giok rune melayang ke atas. Dengan induksi itu, lapisan tirai cahaya formasi isolasi langsung menutupi area tersebut. Di luar tirai cahaya formasi tersebut, beberapa prajurit Mahiat hidup ditinggalkan untuk berjaga-jaga guna mencegah formasi tersebut dihancurkan oleh monster yang aktif di area sekitarnya, yang mengakibatkan tereksposnya pintu masuk di sini. Adapun banyak anggota Mahiat hidup lainnya, mereka semua berangkat dan langsung memasuki gerbang cahaya energi ke dunia bawah tanah. Aku juga tidak bisa lambat. Menyadari hal ini, tatapan mata Lin Haotian sedikit tajam, dan badannya segera bergerak melewati pegunungan dan hutan seperti monyet yang lentur. Namun, saat ini, area di dekatnya sudah ditutupi oleh fluktuasi kekuatan mental dari beberapa prajurit Mahiat hidup. Setiap gerakan sekecil apapun berada dalam persepsi mereka. Ada gerakan. Ketika Lin Haotian memasuki cakupan kekuatan mental mereka, dia segera ditemukan. Bas! Tiba-tiba, beberapa kekuatan mental dingin membentuk serangan jiwa, menargetkan Lin Haotian dan bergegas pergi pada saat yang sama. Mata Lin Haotian langsung berubah menjadi pusaran hitam dan putih. Semangat bela diri samsara. Saat itu dipicu, semua serangan jiwa itu ditentang, dan mereka meluncurkan serangan balik di sepanjang lintasan gelombang spiritual lawan. Segera, beberapa teriakan terdengar. Para prajurit yang Mahtei itu semua diserang oleh jiwa semangat bela diri samsara. Jingke, bunuh. Mata Lin Haotian menjadi dingin, dan dia memberi perintah langsung tanpa ragu-ragu. Wus! Jingke, yang telah siap sejak lama, segera mulai membunuh. Kecepatannya begitu cepat sehingga dia seperti dewa kemahteihan yang memanen kehidupan di malam hari. Setelah beberapa kilatan cepat, beberapa anggota yang Mahtei jatuh ke tanah dan Mahtei tanpa kecuali. Seluruh prosesnya cepat, ganas, dan akurat, sepenuhnya menunjukkan kemampuan Jingke sebagai pembunuh ulung. Segera, Lin Haotian mengulurkan telapak tangannya, dan Jingke dengan patuh terbang ke telapak tangannya. Gerakan instan. Saat berikutnya, pria dan binatang itu menghilang pada saat yang sama. Mereka menembus langsung dari luar tirai cahaya formasi isolasi. Melihat gerbang cahaya energi di depannya, Lin Haotian menunggu sejenak sebelum bergegas masuk. Setelah trans singkat, yang muncul di mata Lin Haotian adalah lorong yang redup. Seluruh lorong itu panjang dan miring, jelas mengarah langsung ke kedalaman tanah. Untuk menghindari suara langkah kaki, sosok Lin Haotian selalu melayang di udara sepanjang jalan. Jingke ada di depannya, bertanggung jawab untuk membersihkan jalan guna mencegah penyergapan rahasia para prajurit yang Mahtei tadi. Tidak ada suara aneh di lorong yang sunyi itu. Jalan batu itu sangat panjang, dan Lin Haotian berjalan maju selama lebih dari 1 jam, dan dia belum mencapai ujungnya. Lambat laun, lorong itu menjadi lebih curam dan udara di sekitarnya menjadi lebih panas. Gelombang udara merah bergegas ke arahnya, dan gelombang turbulensi energi panas langsung menyapu badannya. Energi api yang sangat kaya.
Lin Haotian sedikit terkejut. Segera, dia memobilisasi kekuatan spiritual untuk membentuk perisai spiritual pelindung untuk menutupi permukaan badannya, secara langsung menghalangi gelombang udara yang membakar itu. Jika orang biasa masuk ke sini, dia mungkin tidak akan bisa bertahan hidup. Bang! Pada saat ini, suara tumpul tiba-tiba datang dari kedalaman lorong. Lin Haotian berhenti dan tampak waspada. Jing Ke sama sekali tidak takut dan langsung terbang ke kedalaman, tetapi tidak ada yang aneh. Dalam hal ini, Lin Haotian tidak sengaja tinggal di sini, dan terus bergerak maju di sepanjang lorong yang miring. Akhirnya, Lin Haotian tiba di ujung lorong, dan cahaya merah menyala muncul di pandangannya. Tetapi dia melihat pintu batu raksasa di ujungnya. Melihat lubang yang retak, itu jelas dirusiak secara paksa oleh kelompok prajurit yang mati sebelumnya. Dan suara tadi berasal dari sini. Berjalan ke pintu yang rusiak, yang terlihat adalah ruang bawah tanah yang sangat luas. Lingkungan di dalamnya tidak segelap yang dibayangkan, tetapi merah yang menyilaukan, dikelilingi oleh batu-batu aneh. Namun, batu-batu aneh itu bukan batu biasa. Seluruh badannya berwarna merah kristal, memancarkan fluktuasi energi api yang membakar, memantulkan cahaya merah dari ruang bawah tanah ini. Batu sumber kristal api. Setelah melihat, Lin Haotian mengeluarkan pedang pemakan naga, dan cahaya pedang itu menyapu, dan sepotong kristal merah segera terpotong. Sambil memegangnya di tangannya, kesadaran spiritual Lin Haotian bergerak, dan energi api di dalamnya langsung diserap oleh jarum api racun api. Sepotong batu sumber kristal api juga berubah menjadi tumpukan bubuk dalam sekejap. Kemurniannya bagus. Lin Haotian mengangguk diam-diam. Ada begitu banyak batu sumber kristal api di ruang bawah tanah, cukup bagi jarum api racun api untuk makan lengkap. Tempat ini seperti labirin. Harta karun di area inti seharusnya tidak ditemukan begitu cepat. Lin Haotian melihat sekeliling, tetapi melihat bahwa kristal kasar di sekitarnya membentuk berbagai tebing dan terbagi menjadi lorong yang tak terhitung jumlahnya. Itu tampak seperti labirin bawah tanah. Selain itu, kristal sumber api ini tampaknya memiliki efek penghalang. Kesadaran spiritual tidak dapat menyebar dan menjelajah secara mendalam sama sekali. Semua rute hanya dapat digunakan dengan mata telanjang. Dalam hal ini, tanpa peta, tidak mudah untuk menemukan harta karun itu. Tetapi bagi Lin Haotian, itu adalah cerita lain. Setelah itu, Lin Haotian memanggil roh api dan berjalan di sepanjang rute di peta sambil membiarkan jarum api racun api menyerap kristal sumber api di sepanjang jalan. Di bawah penyerapannya, cahaya di sepanjang rute yang dilalui Lin Haotian secara bertahap meredup dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Ruang bawah tanah itu luas, seolah-olah menutupi seluruh pegunungan. Bahkan, setelah berjalan selama lebih dari setengah jam, dia hanya berjalan setengah dari jarak di peta. Namun, jarum api racun api memperoleh banyak hal. Kecepatan penyerapannya semakin cepat, dan bahkan telah mengejar kecepatan Lin Haotian. Bentuk energinya juga menjadi semakin padat, dipenuhi dengan kekuatan api yang menakutkan. Begitu fluktuasi yang begitu kuat meletus, mungkin tidak kalah dengan letusan gunung berapi, dan kekuatannya mengerikan. Pada saat ini, di berbagai tempat di labirin bawah tanah, para prajurit yang mati itu berkeliaran seperti lalat tanpa kepala. Tidak ada referensi peta, dan mereka tidak dapat menggunakan kekuatan mental mereka untuk menjelajahi jalan. Dalam situasi ini, apalagi menemukan harta karun, akan sangat sulit untuk kembali ke jalur semula. Jika terus seperti ini, kita semua akan terjebak di sini. Prajurit Mahtei yang memimpin sedikit mengernyit dan berkata dengan suara rendah, kita harus memikirkan cara yang lebih baik. Orang-orang di sekitarnya terdiam, dan tidak ada rencana yang lebih baik untuk sementara waktu. Awalnya berpikir bahwa selama pintu masuk dibuka, bahkan tanpa referensi peta, dengan kekuatan mental mereka yang kuat, mereka dapat dengan cepat mencari area inti harta karun itu. Tetapi sekarang, itu benar-benar di luar kendali mereka. Sekelompok orang yang tidak berguna. Melihat bahwa anak buahnya tidak memiliki sikap, prajurit Mahtei yang memimpin tidak dapat menahan diri untuk tidak mengutuk dengan marah. Jika aku tahu hal ini, aku seharusnya menemukan bagian peta harta karun yang hilang itu terlebih dahulu. Teruslah mencari. Dia dalam dilema dan mulai tidak sabar. Bersambung.